Kalau waktu bisa diputar kembali, saya akan memilih tinggal di rumah hari itu. Bukan karena takut lelah, bukan karena jalurnya berat, bukan juga karena cerita horor yang sempat kami dengar. Tapi karena sejak awal, tempat itu tidak menginginkan kehadiran kami. Namun saat itu, kami merasa muda, sehat, dan terlalu yakin bahwa semua bisa dijelaskan dengan logika. Kami menertawakan cerita orang-orang desa, menganggapnya hanya upaya menakuti pendaki nekat agar tidak merusak hutan. Kami tidak sadar bahwa ada tempat-tempat yang bukan dilarang karena berbahaya, melainkan karena masih dihuni. Dan malam itu, kami masuk tanpa izin. Begitu melewati pos terakhir, suasana berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Tidak drastis, tidak tiba-tiba. Perubahannya pelan, seperti ketika seseorang berdiri tepat di belakangmu, dan kamu belum melihatnya, tapi tubuhmu sudah tahu. Udara menjadi lebih berat, dingin yang tidak menusuk kulit, melainkan menekan dari dalam dada. Kami berjalan tanpa banyak bicara, bukan karena sepakat untuk diam, tapi karena entah kenapa suara terasa tidak pantas ada di sana. Tidak ada burung, tidak ada serangga, bahkan daun-daun tidak berbunyi saat kami lewati. Setiap langkah kaki terasa seperti mengganggu sesuatu yang sedang tidur. Seno, yang berjalan paling belakang, beberapa kali berhenti dan menoleh ke sekitar. "Lu yakin jalurnya benar?" tanyanya pelan. Saya ingin menjawab yakin. Benar-benar ingin. Tapi kata itu seperti tertahan di tenggorokan. Yang keluar hanya anggukan kecil, meski hati saya sendiri ragu. Menjelang malam, kami menemukan sebuah papan kayu tua, berdiri miring, warnanya kusam dimakan waktu, seolah sengaja dibiarkan hampir roboh. Tapi tidak pernah benar-benar jatuh. Tulisan cat merahnya sudah pudar, namun masih bisa terbaca jelas. Dilarang kemah di atas batas ini. Di bawahnya ada tulisan lain, bukan cat, bukan spidol, seperti goresan arang atau tanah basah yang ditorehkan dengan jari. Jangan menjawab jika dipanggil. Dan kalimat terakhir itulah yang membuat dada saya mendadak terasa kosong. Yang menjawab, tinggal. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang bercanda. Kami hanya saling pandang. Lalu tanpa benar-benar membicarakannya, kami melangkah melewati papan itu. Saat itu, tanpa kami sadari, kami bukan hanya melewati jalur, tapi melewati batas. Api unggun menyala kecil. Cahayanya lemah, seperti ragu untuk hidup. Gelap di sekelilingnya terasa tebal, seolah menelan cahaya itu perlahan. Saya mendekatkan tangan ke api. Tidak terasa hangat. Yang muncul justru rasa merinding. Seperti ada mata yang menatap dari balik cahaya. Bayangan kami di tanah bergerak tidak serasi. Kadang terlambat, kadang terlalu cepat. Doni berbisik, hampir tanpa suara. "Bayangan lu, barusan gerak sendiri." Saya tidak menoleh, karena bagian dari diri saya tahu. Kalau saya melihatnya langsung, sesuatu dalam diri saya akan runtuh. Sekitar jam 9 malam, suara itu terdengar pelan dan tawa anak kecil. Bukan dari hutan, bukan juga dari jalur, tapi di antara tenda kami. Api unggun pun langsung kami padamkan. Dalam gelap total, saya mendengar langkah kecil berlari mengelilingi tenda. Cepat dan ringan, lalu tiba-tiba berhenti. Tepat di samping tenda kemah saya. Dan sebuah suara itu berbisik. "Kak," dingin. Diingin banget. Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia. Seperti campuran berbagai suara menjadi satu. Hujan turun sekitar jam 2 pagi. Di sela-sela suara hujan, tenda kami seperti tertekan dari luar.
Bukan angin, bukan juga dahan pohon. Seperti ada sesuatu yang duduk perlahan. Beratnya nyata. Saya bisa melihat bentuknya dari kain tenda. Kepalanya seperti memanjang mengerucut. Sosok itu pun berdiam diri. Ia tidak bergerak dan bernapas. Lalu dengan suara yang sangat dekat ke telinga saya, seperti berbisik, ia berkata pelan, "Kalian tidak minta izin." Pagi telah datang menyapa tanpa kelegaan. Kabut menutup segalanya yang terlihat. Kami memanggil-manggil senang, sekali hingga berkali-kali. Akan tetapi tak ada jawaban. Tendanya terbuka, tapi tas dan sepatunya masih ada dan tersimpan rapih. Jejak kakinya menuju ke dalam hutan. Anehnya jejak kakinya berhenti di ujung tenda kami. Seperti ada seseorang yang membawanya terbang. Kami pun masih berpikir, sebenarnya kemana Seno pergi. Kami semua setuju memutuskan untuk turun. Tapi setiap jalur yang kami lalui selalu kembali ke tempat yang sama. Dan papan larangan itu muncul lagi. Sekarang tulisannya berubah. Satu sudah tinggal menunggu gantinya. Kami saling menatap satu sama lain. Entah perasaan apa yang kami rasakan waktu itu. Antara takut, letih, kesal semua menjadi satu. Malam pun datang. Ini adalah malam kedua kami terjebak di hutan ini. Sekarang bukan tentang suara, tapi tentang perubahan yang terjadi. Raka yang biasanya humoris, kini ia berbicara sendiri. Doni juga bertingkah aneh. Ia tertawa sambil gemetar. Bima pun sama. Dia menatap hutan seolah melihat seseorang yang dikenalnya. Api unggun memantulkan bayangan yang jumlahnya lebih banyak dari kami. Mereka berdiri di antara pohon, diam dan menunggu. Kami akhirnya bisa keluar saat fajar. Warga desa langsung menghampiri dan menghitung kami. Wajah mereka berubah menjadi ketakutan. "Bukannya kalian cuma berempat," kata seorang bapak. Saya menoleh ke samping. Ada satu orang berjalan bersama kami. Wajahnya familiar, tapi saya merasa tidak ingat namanya. Ia pun tersenyum menyeramkan dan berkata, "Aku juga ikut pulang." Hidupku saat ini bisa dibilang normal, seperti kebanyakan orang. Setiap hari, aku menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, bekerja, dan kembali ke rumah. Namun, ada satu hal aneh yang selalu terjadi. Tepatnya setiap malam pada jam 23:47 saat jarum jam menunjukkan angka tersebut. Aku mulai mencium aroma asap yang samar. Seolah ada sesuatu yang terbakar di kejauhan. Tidak jarang, di tengah malam yang sunyi, aku juga mendengar langkah-langkah kecil di luar rumah. Suara itu begitu lembut, namun cukup jelas untuk membuatku merinding. Terkadang, aku berusaha untuk mengabaikannya. Tetapi rasa ingin tahuku selalu mengalahkan rasa takutku. Lalu, pada suatu pagi yang cerah, aku terbangun dengan perasaan aneh. Ketika aku membuka tirai jendela, mataku terbelalak melihat pemandangan yang tidak biasa. Di halaman depan rumahku, ada sebuah tenda yang berdiri kokoh, seolah-olah baru saja didirikan. Di samping tenda, aku melihat bekas dudukan. Seperti ada seseorang yang telah duduk di sana, tepat di depan pintu rumahku. Aku berdiri terpaku sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. Siapa yang mendirikan tenda ini? Kenapa mereka memilih tempat ini? Dan lebih penting lagi, apa yang sebenarnya terjadi setiap malam pada jam 23:47? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar di kepalaku, membuatku semakin penasaran dan cemas. Mungkin semua ini adalah awal dari sebuah petualangan yang tak terduga. Aku ingin berbagi cerita ini kepada temanku yang berencana untuk mendaki gunung itu. Saat dia bersiap-siap untuk petualangan seru ini, aku menitipkan pesan penting. Jika kamu dan teman-temanmu berkemah di sana dan menemukan lokasi yang aku ceritakan,
Tolong berhenti sejenak. Jangan terburu untuk melanjutkan perjalanan. Berbaliklah dan ingatlah untuk tidak melewati batas yang telah ditentukan. Temukanlah tempat lain yang lebih sesuai untukmu. Karena mungkin tempat itu yang terlihat begitu menggoda sebenarnya sedang menunggu namamu dipanggil. Mungkin ada keajaiban yang tersembunyi di balik batasan itu, menunggu untuk ditemukan. Atau mungkin ada pelajaran yang harus kau pelajari sebelum melangkah lebih jauh. Sambil membayangkan suasana di gunung, aku menekankan betapa pentingnya mendengarkan insting dan menghormati batasan yang ada. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang memahami dan merasakan setiap langkah yang kita ambil. Jadi, pastikan kamu tidak melewatkan momen-momen kecil yang bisa menjadi bagian berharga dari perjalananmu. Semoga pesan ini menjadi pengingat bahwa terkadang kita perlu berhenti sejenak untuk merenung sebelum melangkah lebih jauh ke dalam petualangan yang penuh misteri ini.